Halo Bapak Ibu, saat ini dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, puji Tuhan. Mari sekali lagi kita diberi kesempatan waktu untuk boleh renungin firman Tuhan secara singkat. Kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, Engkau baik buat setiap kami percaya Tuhan baik. Dan hari ini kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, mari kiranya Engkau pakai setiap kami, pakai hamba juga yang jauh daripada sempurna, untuk boleh menolong kami sekalian memahami kebenaran-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita melihat dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini cerita yang mungkin sudah berkali-kali kita renungkan, kita dengar, dan mungkin juga kita dalam khotbah-khotbah yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan, kita juga sudah berkali-kali mendengarnya. Tapi kali ini saya rindu kita sekalian kembali menengok atau kembali merenungkan bagian ini. Kita tahu cerita ini ketika Yesus ada di danau bersama dengan murid-muridnya. Waktu itu murid-muridnya sedang mencari ikan, dan di danau Genesaret, Bapak Ibu, di tengah malam yang sunyi dan kemudian di tengah situasi yang memang mungkin secara fisik orang juga sudah mengalami kelelahan, saat itu Yesus datang dan Yesus berjalan di atas air. Dan ketika melihat itu kan semua orang teriak-teriak, "Wah, itu hantu," dan lain seperti itu ya di ayat yang tadi kita baca. Tetapi ketika mereka melihat, Yesus langsung segera menjawab, "Tenang, gak usah takut, ini aku." Tapi kemudian orang pertama yang merespon apa yang dilakukan Yesus adalah Petrus, bukan? "Kalau memang Engkau Tuhan, aku juga melakukan yang sama dong Tuhan, bisa jalan seperti Engkau di atas air." Tapi kan kemudian kita tahu ketika angin mulai bertiup, maka Petrus menjadi takut dan tenggelam. Nah, ini cerita yang sudah sekali lagi saya bilang udah sekian kali kita dengar. Yang menarik adalah Bapak Ibu bahwa dalam situasi yang terjadi pada Petrus, wajar secara manusia dia takut karena dia sedang melakukan sesuatu yang tidak pada umumnya. Artinya gini loh, orang jalan di atas air kan bukan hal yang pada umumnya. Itu kan berlawanan dengan hukum gravitasi atau hukum di dalam alam ini begitu ya. Nah, ketika Petrus melakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah dicobanya atau belum pernah terjadi pada siapapun ya dalam sepanjang sejarah manusia, mungkin sampai hari ini juga, ada sebuah pastinya di dalamnya diliputi sebuah ketakutan, keraguan. Sepanjang sebetulnya ketika dia tetap nggak ragu, mungkin Alkitab akan mencatat bahwa Petrus adalah orang pertama yang berjalan di atas air, tentunya dalam pimpinan Tuhan Yesus yang saat itu ada di depannya. Tapi Bapak Ibu, ketika secara manusia dia merasakan ada angin yang meniupnya, dia merasa takut dan kemudian ketakutan itu menjadikan dia ragu dan akhirnya dia tenggelam. Jatuh dan tenggelam. Bapak Ibu yang pengen saya mulai tenggelam ya, kata firman Tuhan, yang pengen saya sampaikan adalah begini. Ketika merenung-renungkan hal ini, ya Tuhan begitu ya, seringkali kita pun itu seperti itu dalam hidup kita. Kita ibarat sedang menuju dalam sebuah kapal. Hari-hari kita dalam perjalanan kapal, di dalam perahu masing-masing kita. Bapak Ibu, ketika kita melihat ada Tuhan di luar perahu kita pengen juga seperti Petrus. Saya juga pengen jalan di atas air seperti Petrus ketika itu menyatakan keinginannya kepada Tuhan. Tapi ketika kita mencoba sesuatu yang baru, kita tahu bahwa Tuhan itu sebetulnya
tidak akan pernah melepaskan kita. Kita tahu itu seringkali. Tapi kenapa seringkali ketika kita mau melakukan sesuatu hal-hal yang baru, kemudian kita menjadi tidak percaya dan akhirnya kita hampir tenggelam dibuat oleh segala kekhawatiran itu. Memang tidak mudah Bapak Ibu mengatasi rasa takut. Karena rasa takut itulah yang memadamkan segala sesuatu yang tadinya sudah membuat kita bergairah untuk mencapainya. Tapi ketika rasa takut timbul, maka itu bisa meruntuhkan segala sesuatu yang kita bangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar sekali lagi dari kisah yang seringkali sudah kita dengar dan kita renungkan ini, bahwa mengatasi rasa takut itu sangat perlu. Bukankah Yesus ada di depan kita? Bukankah Yesus bersedia menopang kita dan itu sudah kita aminkan dalam perjalanan hidup kita hari-hari yang lalu? Tapi kenapa seringkali kita masih meragukan Dia untuk melakukan bagian yang sama untuk step berikutnya dalam kehidupan kita? Kita berpikir bahwa, oh Tuhan, aku mau melangkah lagi. Tapi begitu kita mau melangkah, Tuhan ulurkan tangannya dan kita mulai berdiri. Tapi seketika ada sesuatu yang bisa membuat kita khawatir, kita jadi khawatir, takut, dan kemudian kita hampir tenggelam lagi. Padahal kita tahu hari-hari yang lalu perjalanan dalam hidup kita, tangan Tuhan yang sama itu yang terus memegang kita. Kita dibuat untuk tetap bisa tegak berdiri mengatasi segala macam dalam gelombang perahu kita. Tapi kenapa seringkali kita menjadi pada detik-detik tertentu, pada situasi-situasi tertentu, kita melupakan apa yang terjadi hari yang lalu. Maka percayakan hal yang sama di depan pun mungkin akan lebih besar badainya, mungkin akan lebih gede anginnya, tapi bukankah tangan yang sama yang akan menopang kita? Kalau hari yang lalu bisa dilalukan, masa iya sih hari ini dan hari-hari ke depan Tuhan gak akan melalukan itu daripada kita? Bukankah Tuhan sudah berkata, tenang, ini aku. Sebetulnya pernyataan Tuhan ini udah lebih dari cukup untuk menolong mengatasi semua rasa khawatir dan rasa takutnya kita. Tenang, ini aku. Bapak Ibu, kiranya pada saat ini kita melihat kembali kepada renungan ini, kepada cerita atau kisah ini, bahwa Yesus itu sudah berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya rasa ini sebuah pernyataan yang menjadi dasar beriman kita, bahwa kita tahu kenapa kita berani melangkah, bukan karena kitanya sudah punya pengalaman atau bukan karena kita sudah paling paham dalam mengatasi apa yang ada di depan, tapi karena kita tahu ada penyertaan dan pernyataan Tuhan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kiranya hari ini apa yang membuat kita sekalian takut, yang membuat saya takut, membuat Bapak Ibu Saudara takut. Mari kita mengatasi seluruh rasa takut kita dengan kembali mengalihkan seluruh fokus kita dengan apa yang pernah Tuhan nyatakan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka sekalipun mungkin kita berjalan masih dengan tertatih-tatih, kita percaya bahwa tangan yang kuat itu menggenggam kita, maka kita akan berhasil melalui segala macam angin, badai, dan segala sesuatu yang bisa mungkin membuat kita menjadi begitu sangat takut dan khawatir. Oleh sebab itu, saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dengan segala hal yang mungkin terjadi pada masing-masing kita, mari kita percaya dan kita kembali pada pernyataan Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan kiranya menjadi jawaban atas seluruh kekhawatiranmu dan atas seluruh apa yang kau takutkan hari-hari ini. Dia bersama dengan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini kami kembali belajar, diingatkan tentang bagaimana pernyataan Tuhan jelas bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut adalah pernyataan yang sama yang sekian waktu yang lalu Tuhan nyatakan atas kekhawatiran dan ketakutan Petrus dan murid-murid ketika melihat Yesus ada berjalan di atas danau, di atas air, dan kemudian ketika angin bertiup, Petrus yang mencoba berjalan mengikuti Engkau, Petrus karena kekhawatiran, karena ketakutannya akan angin yang menerpanya, dia hampir tenggelam. Tuhan, kami percayakan juga ibarat perjalanan hidup kami masing-masing, mungkin ada rasa takut, ada rasa khawatir, tapi Tuhan tolong kami supaya kami tetap percaya bahwa pernyataan itu adalah juga menjadi pernyataan kepada kami semua. Tuhan, tenanglah, aku ini, katamu, dan kemudian Engkau berkata, aku akan senantiasa menyertai engkau
Jangan takut, itu adalah sebuah keyakinan iman yang besar. Dan biarlah hari ini juga menjadi doa kami, menjadi keyakinan kami. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul dalam pergumulan-pergumulan. Ada hal yang membuat mereka takut Tuhan. Tapi mari kiranya Tuhan Engkau menolong. Dengan cara-cara Tuhan, kami gak ngerti bagaimana cara Tuhan menolong, membuat mereka kuat kembali. Tapi kami percaya biarlah setiap kami semua boleh lari hanya kepada Tuhan, memandang hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin.